Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, Abu Lais As-Sakandari, penulis buku Tanbihul Ghafilin, bercerita ada dua orang, yang satu ahli ibadah, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Yang satunya biasa-biasa saja, sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, dan sedekah juga tidak banyak. Tetapi dua orang itu, kata Abu Lais As-Sakandari, dikatakan bahwa yang pahalanya banyak itu justru orang yang sholatnya tidak begitu banyak, puasanya tidak begitu banyak, dan sedekahnya tidak begitu banyak. Lantas ditanya, kenapa demikian? Ternyata kuncinya adalah bahwa orang yang tidak terlalu banyak ibadah mahdohnya itu orang yang selalu menghindari dari perbuatan dosa. Orang itu hati-hati terhadap perbuatan dosa. Orang itu selalu menghindari hal yang subhan. Itulah yang disebut dengan orang yang warok. Sehingga pantas kalau kemudian ada cerita begini. Urwah, maksud saya Abdullah bin Rawahah, ketika mau menuju ke Mu'tah, minta dinasihati pada Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Anda akan datang di sebuah daerah yang di situ sujud sangat sedikit. Maksudnya kaumnya tidak suka sujud, berarti tidak suka sholat. Maka nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Rawahah adalah fataksirus sujud biha, maka perbanyaklah sujud di wilayah itu. Dan Abdullah bin Rawahah melihat atau mendengar nasihat ini biasa-biasa saja. Berarti disuruh memperbanyak sholat, saya kira biasa, ini nasihat biasa. Oleh karenanya dia tidak puas. Terus ditambah lagi, zidni ya Rasulullah. Tambah lagi, nasihatnya tidak hanya itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala uzkurillah fa innahu aunun laka lima tatlubu. Yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membantu Anda terhadap apa yang Anda butuhkan. Jadi yang pertama disuruh sujud, yang kedua disuruh zikir. Maka Abdullah bin Rawahah melihat bahwa ini biasa, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada dia. Maka dia katakan lagi, zidni ya Rasulullah, tambahkan lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah nambah lagi, qala uzkurillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah dengan innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu witir,
dan mencintai yang witir. Artinya nasihat yang ketiga ini adalah sempurnakan ibadah mahdoh sampai tidak melupakan sholat witir. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tiga-tiganya ibadah mahdoh dan biasa saja. Maka Abdullah bin Rawahah minta lagi, zidni ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, nah, la ta'jazanna, la ta'jazanna, la ta'jazanna. Baiklah. Pertama, jangan lemah untuk berbuat. Jangan ajaz. Jadi jangan takut berbuat. Yang kedua, la ta'jazanna. Jangan takut berbuat. Berbuatlah yang banyak. La ta'jazanna. Yang ketiga, jangan takut berbuat. Berbuat yang banyak. Kalau banyak berbuat, maka berarti akan dengan sendirinya kita akan melakukan perbuatan yang diniatkan baik, tapi bisa saja keliru. Jadi orang itu tidak usah takut keliru, karena risiko dari amal, risiko dari perbuatan adalah salah. Maka nasihat Rasulullah itu ditambahkan dengan lain asa'ta asyra fatuhsina wahidah. Jika kamu melakukan kesalahan 10, maka segera susul dengan kebaikan 1 kali. Ini maknanya bahwa yang pertama ibadah mahdoh, yang kedua ibadah mahdoh, yang ketiga ibadah mahdoh. Yang kalau itu dilanjutkan, itu ternyata roh dari ibadah mahdoh adalah berbuat, beramal. Jadi jangan sampai kita memaknai ibadah mahdoh itu hanya sebagai ritual ibadah mahdoh yang kita nikmati begitu saja, tanpa tahu maksudul azamnya, maksud yang tertinggi dari ibadah mahdoh itu. Karena semakin banyak orang beribadah mahdoh, maka mestinya semakin banyak beraktivitas dan tanpa takut salah. Karena kalau salah, harus segera diperbaiki dengan kebaikan. Itulah pantas kalau kemudian ada Abu Lais As-Sakandari mengatakan bahwa bisa saja 2 orang itu, ya satunya ibadah mahdohnya banyak dan satunya ibadah mahdohnya sedikit. Tapi ini banyak berbuat, tetapi dia hati-hati karena setiap kesalahan, 10 kesalahan dia perbaiki, 10 kesalahan dia perbaiki, terus begitu. Itulah barangkali mudah-mudahan istilham atau mencari inspirasi di bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak salah memaknai Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ya ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu artinya berbuat karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah, di bawah lindungan, rahmat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum